Saya tantang seluruh Kristen. Hadapi Masih saya minum berdua. obat ternyata. Hadapi Waduh. saya berdua kalau punya ilmu. Udah nih Pak Dani. Masih itu lagi. Apa ditantang Pak? Udah masalahnya Teman-teman apa? di chat ditantang sama si Abdul katanya 9 miliar orang Kristen di seluruh dunia menghadapi siapa tadi namanya nih orang? Keluarin ayatnya. Kamu nantang Sofiatul numpang tenar. Lu sebenarnya tuh siapa? YouTube lu apa? Kalau lu mau promo di sini, lu sebutin. Nih promo YouTube gue numpang tenar, trending Sofiatul gitu. Enggak usah. Kenapa? Enggak usah. Lu nantang gue tuh lu siapa? Gue kenal lu aja enggak? Kalau gue kan sudah Sofiatul trending topik. Lu siapa? Lu kan orang murtad. Sejak kapan gua Islam? Gua tanya. Gua tanya sama lu, sejak kapan gua Muslim? Sejak kapan Sofiatul percaya bahwa sperma keluar dari tulang subit, tulang belakang, dan dari tulang dada? Gua sudah bilang, sebelum keluar dari tulang dada gue nggak bakalan pernah jadi ucit. Ngerti kau? Dan sampai saat ini, alhamdulillah, sperma nggak pernah keluar dari tulang dada gue. Itulah sebabnya gue nggak pernah masuk jadi Muslim. Murtad sejak kapan gue murtad dari Islam? Ya berarti api. Nah, itu Ya berarti api. teman-teman, ada Ridwan, gue tanya, lu sudah kenal gue mungkin 4 tahun sejak gue masuk di Apologet. Pernahkah Sofiatul Muslim? Gak pernah, gue paksa juga mau, malah marah dia. Gue paksa masuk, gak mau, digebuk gue. Pernahkah gue mengaku gue murtad dari Islam? No, gak pernah. Makanya Abdul, gua kan sudah ngomong. Tadi Apiang juga sudah menjelaskan kalau masuk di room kita syaratnya denger itu pakai kuping, ngomong pakai mulut. Jangan terbalik. Ya. Kalau di mana ya di sang penggugat juga, sang penggugat kan sering ngomong. Lu tahu nggak bedanya garuk kepala sama garuk pantat? Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kehilangan, saya lagi nyari orang nih yang lepas dari rumah sakit jiwa. Saya dokter yang tadi dikirim kemari, kayaknya ada yang rumah sakit jiwa. Ada tuh yang lepas, ada 2 tadi yang lepas di sini salah minum obat. Oh iya. Aduh, tolong deh, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya, sudah mengganggu bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kami ambil balik ke rumah sakit. Oke Pak, silakan ambil itu. Siapa dia nantang Sofiatul dan berapa miliar tadi gua nggak tahu deh. Berapa 9 miliar? Pak, kalau sama Sofiatul, ini sama saya aja dah sini. Kalau mau ini apa sih masalahnya, Pak Alfa? Ini Raja Haidir nih, gue tahu nih siapa nih Raja Haidir. Siapa tuh? Saya aja, saya gelindingin Pak. Paling ngasih. Siapa? Alfa, sama saya aja sini, yang gelindingin ntar. Oh iya, oke sebentar nih, saya nanti buka lagi Alphard. Mudah-mudahan udah minum obatnya nih. Alphard, buka lagi Pak Alphard. Ya, Pak Alphard, udah sini sama saya aja. Ya. Jangan pakai mute. Jadi gini, kalau tadi yang bilang ngomong baru sebentar sudah di mute. Ngomong habis dari Alphard siang belum minum tadi. obat sih. Bang Apiang ini dari siang tadi. Ya udah minum obat belum? Ya ngomong Kalau pelan-pelan. berani hadapi saya berdua, seluruh Kristen panggil. Titik. Kalau punya ilmu dia. Udah sama saya aja. Nggak usah pakai seluruh. Sekarang aja, sekarang. Saya tidak butuh kalian. 3 miliar manusia Kristen itu ada. Ya, belum minum obat lah. Udah, tunjukkan aja koar-koarnya. Aduh, Pak Alphard Udah dibilang sekarang aja lo kalau mau debat sekarang. 3 miliar. Emangnya siapa yang ngirim 3 miliar? Belum minum obat. Ini memang salah minum. Obat cacing kali dia minum. Aduh. Udah dibilang sekarang aja lo debat. Coba buka mic-nya dia. Biar Bu Uti ngadepin. Bu Uti, siap Bu Uti. Udah, Piang, moderatorin Bu Uti sama si ODGJ satu ini. Kita lihat ya. Teman-teman saksikan pertandingan antara Uti Watimena dengan orang gila. Tidak mau. Pertama. Kristen hadapi saya berdua. Titik. Enggak pakai nawar-nawar. Sekarang kamu debat. Ayo ya. Udah duel. Sekarang duel. Iya. Seluruh Kristen hadapi saya berdua. Titik. Enggak usah seluruh Kristen, cuma 1 orang nih loh yang ngadepi kamu. Seluruh Kristen. Titik. Enggak pakai nawar. Ya, udah. Gila sih ya.
Kita mau kamu debatnya sekarang. Sekarang aja kamu debat. Saya berdua, titik. Nggak usah, kita hanya satu orang aja ngadepin kamu. Sekarang udah, kita debat. Dengar nggak? Seluruh Kristen hadapi saya berdua, titik. Tema kamu, Bu apa Sofi, tema kayak kamu? gini kasih si Alberto aja, kasih ke Alberto. Apa yang kamu bahas, Alfat? Apa? Seluruh Ngomong, apapun yang kalian bahas, saya punya pertanyaan. Sampai kalian nggak bisa jawab. Dan kalian boleh bertanya sampai kalian nggak Udah, bisa. sekarang gini aja. Tema kita kan Pak Sukirman penasaran dengan Injil Isa. Sekarang kita tanya, itu Injil Isa itu di mana sekarang? Ya, silakan Pak Alpat jawab. Jangan satu orang. Nah, Siap Jawab dulu. dulu bisa. Kamu selesai tak suntik pakai vaksin herder loh kamu. Di Kayak Jombang ngomong sama orang hadapi gila. saya. Di Jombang Kismet hadapi saya. Berdua saja saya. Ya? Gak usah 9 miliar. Aduh, ini zoomnya gak cukup. Ini loh, wes kakean orang. Ini sudah 50. Ampun, ini masuk di zoom sudah 60 orang lebih. Yang ini aja sudah ke breakout room. Di Jombang Kismet. Kalau Yang di kalian sini saja punya sudah ilmu, 9 miliar itu zoomnya jebol. kalau kalian punya ilmu, hadapi saya. Sudah berdua, sekarang kamu Jombang Kismet. jawab. Sudah sekarang kamu jawab kalau kamu punya ilmu. Di manakah Injil Isa itu sekarang berada? Silakan. Jombang Udah Kismet. Pak Alpat, Ya. jawab aja dulu. Jawab, itu sebagai tes lah, percobaan lah. Coba jawab. Isa lahir tahun berapa sih, Pak? Jawab, Pak. Isa lahir tahun berapa, Pak? Ya. Ini camkan, kalau kalian punya ilmu, hadapi saya berdua saja saya. Aduh, Ini sekarang kita Di Jombang Kismet. Tadi kan ada 3 miliar. Isa panggil sunetnya bawa sini, Pak. Panggil sunetnya bawa sini. Panggil sunetnya. Di Jombang Kismet, ya. Berani nggak? ngajak-ngajak Siapa sih yang diomongin ini? Siapa sih? Aku tuh nggak ngerti loh. Ini nih apa? Ini orang mana? Baru lepas dari mana? Apollo Jet dari Udah, ZTV? Nggak Apa usah. dari mana? Kamu tuh nggak jelas banget sih. Terus, Pak Alpat, saya nggak mau jadi gila deh Pak Alpat. terus. Yang Nggak mau usah. gila silakan ikutin Pak Alpat ya. Jangan bikin kacau begini. Yang mau gila Nantangin tapi ngajakin kita ke sana. Kalau nantangin ya langsung ke sini, hadapin di sini. Ngapain kita ikut Sekarang ini langsung debat di moderator Ibu Uti. Kok 9 miliar. Sini. Ya ampun sama saya aja sini. Tak guling-gulingin situ. Ntar tobat dah. 9 miliar ya cuma jebol. Aku mau luruskan tadi dulu. Ya. Soal Bu Sofiatul ini kan sering diulang-ulang nih. Jadi tolong teman-teman Islam itu kalau mau ngomong bilang Ibu Sofiatul dari murtad, tunjukkan videonya, bawa videonya ke sini, lalu putar di sini. Jangan asal ngomong doang. Stop di situ ya, jangan sampai ulang lagi besok ada lagi ngomong gitu. Kalian Kok pada kenal Sofiatul saya ya heran. Orang-orang nggak pernah ketemu saya ngomong, katanya ngomongin saya. Lah gaya apa kalian ngomongin Sofiatul? Kok tenar banget Sofiatul? Kalian kok nggak bisa tidur kalau nggak ngomongin Sofiatul? Saya heran. Resiko orang terkenal tuh ya begitu, Sofi. Ya ilah Allah. Lah masalahnya gue juga bukan Sofiatul gitu loh. Gue juga heran sama si Sofiatul ini gitu. Aneh kalian itu. Ini ya si Sofiatul begini. Lo sok tahu, sok tempe banget nih. Nah, Sok tempe Bu. banget Ini- tentang Sofiatul. Mau Nah, ketemu sebentar. saya aja nggak pernah, ngerti saya aja nggak. Oh. Dan saya sama kalian ini numpang tenar. Abdul Rahim, gue buka mic-nya. Mudah-mudahan lo udah minum obat ya. Ya, buka mic-nya. Mudah-mudahan nih minum obat. Saya izin ke selesai minum sekolah, obat bisa nggak, nih. Pak? Kenapa Pak? Bu, Mau izin ke room yang satunya lagi bisa nggak dikirim? tinggal Ya klik boleh aja, boleh Bu, di breakout room tuh, di breakout room. Ya, Ada, silakan. udah lift Oh, duluan. nggak ada. Iya nggak ada. Gimana ya? Salam. Ini ada breakout room? Ada Bu. Soalnya tadi saya sempat lift dulu kan baru masuk lagi soalnya speakernya saya jelek gitu. Oh, terus gimana ya caranya? Ada kok. Oh, Takut tadi Pak. mau nantang dia gini, nantang Islam. Bro, lu tahu Islam apa? Ayo buktikan lu tahu Islam satu aja apa. Itu aja. Sudah nantang 9 miliar iki kon ngomong bersamaan Itu gitu. jurusnya Lewat ceker mana? naik. Jurusnya ceker naik diajak debat kan gitu.
Kumpulkan 10.000 orang, baru saya mau. Apa 100.000 orang? Kan dodol. Itu jurinya ceker naik, bukan Zakir, ceker. Ceker naik aja 10.000 apa 20.000 aja, berapa ribu itu? Iya 5 miliar. Oh dodol. Udah yang lain aja yang bisa diajak ngomong. Yang udah minum obat siapa di sini? Itu ini maaf ya Le ya, Stabila. Sebaiknya jangan langsung Bapak membayangkan. Gitu. Karena kan langsung yang Bapak bayangkan kesulitan-kesulitan yang di depan. Salah ngomong ini. Langit. Keluar dia. Lu udah pada keluar dari itu, coba masuk lagi. Mimpi dia bangun tidur ini. Langit. Langit. Wow. Kau dari mana kau Langit? Kedebuk dari langit. Kok gua dimasukin ke sini sih? Makanya kami sadarkan Itu kau. tadi ibu itu. Kok tiba-tiba ngomong apa kesulitan tak nyambung? Apa kok dari breakout room kah? Iya, Iya, gua dari breakout room loh. Tadi ada yang gitu. Bentar, sebentar. Ini break room. Bentar nih, 2 detik lagi nih. Waduh. Api yang mati. Ya udah itu. Ya, tuh buka, masuk lagi tuh, ibu, semua masuk lagi. Tapi hanya orang tertentu aja, nggak semuanya. Masuk kandang. Ya, yang masuk lagi kandang. Tadi ibu itu kan yang minta, dia nggak bisa masuk, dia mau ngikut situ. Oke, lanjut teman-teman. Abdul, lu udah minum obat apa belum nih, Dul? Kopian, cek telenya tuh. Tapi ada itu proses tuh, ada yang minta open mic. Recording stopped. Kenapa? Cek tele ya, sebentar. Abdul masih ada gak? Mudah-mudahan udah minum obat nih. Oh, masih ada tuh, silakan Abdul. Pawang ular bludak nih Bang, yang angkat resender tadi. Ya, silakan ya Resen dibuka ininya, mic-nya. Khusus untuk orang Kristen, kalau foto profilnya asli tolong diganti. Pawang ular bludak, silakan. Ya biarin aja, mereka tahan kebok. Oh iya sudah, kan kasih nasihat, Bu. Pawang ular bludak, silakan buka mic-nya. Jadi kalau datang teman-teman Islam, lu mau bahas apa? Lu tahu Islam apa? Gitu. Kita bahas yuk. Ini kok aku udah di sini ya? Iya kan, bingung kan, Le? Masuk backroom itu sudah Ini kalian ini apa sih kok kebingungan karena PDW? Kopiang. Itu gimana ceritanya kok saya bisa bolak-balik sih? Iya, gue bingung. Recording in Ngomong progress. sama Pak Sukirman, gue terpental ke sini. Ini sekarang ke sini lagi. Gue bingung. Lagi ngomong sama Pak Sukirman. Kok nggak gini aja, Udah Kopiang? dibikinin Grayton. Bentar gue bikinin lagi ya. Aduh. Kasih saya Langit sama Pak Erwin masuk Firman deh, berempat aja. Iya, mana Pak Sukirman? Iya, bentar. Enggak, Duren, gue mau kasih apa namanya hadis yang kemarin itu loh, Harun bin Imran, itu gimana coba? Kau tunjukin lagi coba. Kita mau bahas Injil Isa nih. Pak Sukirmannya udah nggak ada di breakout room loh. Duren, lu kagak usah nasihatin poligami, lu satu aja belum dapet usah nasihatin poligami. Gak usah, lu di sini aja. Sosokan, lu gak punya pengalaman. Lu di sini aja bahas Injil Isa. Kamu jelas gak, Alexan, yang dijelaskan Putih tadi? Jadi Alkitab kita dengan Quran itu sangat-sangatlah berbeda. Kalau kamu Muslim percaya firman Allah itu nuzul jadi kitab pada malam nuzul Quran, maka orang Kristen tidak percaya ada firman nuzul jadi kitab. Melainkan yang dipercaya orang Kristen adalah firman itu nuzul jadi manusia. Yesus yang adalah surah 4 ayat 171. Kalimatullah al-Qoha ila Maryam. Firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Itu yang kita percayai. Ya. Sehingga nature-nya itu berbeda. Sama seperti Quran punya 2 nature. Kalam lafzi dan kalam nafsi. Ya, kekal ilahi tapi sekaligus bukunya itu juga fana. Yesus juga mempunyai 2 nature, ilahi dan insani sebagai firman yang satu di dalam diri Allah. Dia ilahi, divine. Sedangkan Yesus mengatakan, aku sudah ada sejak kekal. Ya, kalau kamu baca Injil, nanti kamu akan menemukan klaim-klaim di mana Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Di Yohanes 17 ayat 5, Yesus berkata,
Bapa permuliakanlah aku di kemuliaan yang aku miliki padamu sebelum dunia dijadikan. Kemudian kalau kamu baca Mika 5 ayat 2, bahwa Raja Mesias yang akan lahir di Bethlehem itu, mulaannya atau eksistensinya itu sudah ada sejak sebelum waktu, ada sejak kekal. Ya, jadi itulah eksistensi daripada Sang Firman sebelum dia nusul jadi manusia. Itu perbedaannya. Pertama kamu lihat dulu. Kemudian kedua, kita tidak percaya ada kitab yang didiktekan sama malaikat. Itu tidak pernah ada di dalam konsep kekristenan. Jadi Alexa itu harus tahu bahwa di dunia ini tuh ada dua konsep ketuhanan. Yang pertama adalah Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Ya, hasil perenungan di bawah pohon kurma. Agama, saya kasih tahu kamu, agama itu adalah usaha manusia untuk naik ke atas, bottom up. Dia cari tahu. Karena dia pikir alam semesta ini nggak mungkin kebetulan. Pasti ada satu kekuatan di luar manusia ini yang mereka sebut sebagai Allah, ilah, dewa, ataupun Tuhan. Tapi mereka nggak tahu siapa itu Tuhannya. Ini siapa toh ya? Suara-suaranya tolong. Ntar saya mute. Buti. Ya, jadi agama itu silakan Bu, langsung. Silakan lanjut Bu. Ya. Jadi agama itu adalah usaha manusia. Mereka mikir, kalau orang zaman dulu mereka menamai Tuhannya, kayaknya yang cocok jadi pencipta alam semesta ini Dewa Zeus namanya. Tinggalnya selalu di gunung, di Olympus. Ada yang mengatakan tinggalnya enggak di Gunung Seven, Dewa Baal namanya. Karena itu adalah Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang diciptakan oleh perenungan manusia yang ditunggangi oleh yang kita sebut roh-roh jahat. Yang disebut dengan roh-roh teritorial. Ya. Jadi tiap negara itu ada ilahnya atau ada orang kuatnya di situ. Nah, Tuhan yang sejati cuma satu. Yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita. Cuman satu. Nah, bagaimana caranya kita kenal Tuhan yang satu ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia naik untuk cari tahu Tuhan itu siapa. Harus Tuhan itu mewahyukan dirinya. Masuk akal nggak menurut Alexan? Bahwa harus Tuhan yang mewahyukan dirinya baru kita bisa kenal siapa dia. Masuk akal nggak menurut kamu? Yang saya katakan ini. Masuk akal sih, apalagi menurut perspektif Kristen ya. Iya. Jadi itulah bedanya kekristenan dengan agama. Kekristenan itu bukan bottom up. Kekristenan itu top down. Artinya Tuhan yang datang mencari manusia yang terhilang. Jadi tanpa dia turun, kita tidak mungkin mengenal Tuhan. Saya pernah mengatakan bahwa salah satu gelar daripada Allah Israel adalah El Olam. El Olam itu selain artinya kekal abadi, tapi juga tersembunyi. Dia yang tersembunyi, El Olam. Allah yang menyembunyikan dirinya. Lah bayangin, nek Allah itu sembunyi, lah kita nyari piye? hanya Allah yang bisa menyatakan. Itu namanya pewahyuan. Pewahyuan itu artinya penyingkapan. Jadi Allah itu menyingkapkan ini loh aku. Aku ini penciptamu. Akulah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, bedanya kekristenan dengan bangsa lain, saya sudah pernah ngomong, Ulangan 4 ayat 32. Allah yang sejati itu adalah Allah yang mewahyukan atau menyatakan dirinya. Ulangan 4 ayat 32, kalau boleh dibuka, Pak... Ya, ada yang bisa bagi share screen? Kita buka Ulangan 4 ayat 32 terutama. Bang Apian. Kamu aja, Bill, kamu aja bagi share screen. Bisa nggak? Sebentar. Bu, ulangan berapa, Bu? Ulangan 4, ulangan 4. Arjuna atau bagi share screen. Ulangan 4 ayat 32. Kalau di dalam Quran, tantangan Allah adalah membuat surah serupa ini. Ulangan 4 ayat 32. Gak bisa saya nih, Bang. Saya cabut ayat 32. Gak bisa saya. Oh iya deh, saya yang share deh. Kalau di dalam Quran, Bentar, Bu. ya
Kalau orang ragu-ragu bahwa ini firman Allah, Allah menantang. Biarlah manusia dan jin kumpul jadi satu buat surah serupa ini, kan gitu. Tapi kalau Allah Israel tantangannya tidak gitu. Ya, ulangan Karena 4 memang berapa? 32. Ini adalah perkataan Musa. Iya. Bagaimana Bentar ya. tantangan Allah Israel di dalam Alkitab? Suara saya kejelasan apa kurang Ya. jelas, apa kebateran apa kurang Si jauh? Alexa, Jelas. Pas. Cuman Alexa aja nih suaranya kurang jelas. jelas. Udah, lo nggak usah nggak ada kesempatan bagimu. Coba nih lihat kata-kata Musa di ulangan 4, Ya, Alexa. ulangan Ya, 4 baca. ayat ulangan 4 ayat Bu, 32. biar Alexa baca, Bu. Biar Alexa Oke, baca. silakan. Alexa ini suaranya kayak iPhone kepunyaanku ya. Alexa, Siri, gitu ya. Silakan Alexa. Alexa baca, coba Alexa. Ayat 32 ya. Kencengan dikit Sebab dong. cobalah tanya. Nggak usah malu-malu kamu. Enggak malu loh, Bang. Kencengan dikit, nggak Yaudah, usah malu-malu. ulang ya. Gitu. Nggak. Udah sikat. Sebab Ya, cobalah biar ada tanyakan dari penasaran. ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar atau apakah ada pernah terdengar suatu seperti itu? Lanjutkan ayat 33 dan 34. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kau dengar dan tetap hidup? Mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat dan peperangan, dengan tanda yang kuat dan lengan yang terancung, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan, Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhannya Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya. Kau dengar dari tengah-tengah api. Terus sampai 40. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jelas ya? Amin. Ya. Tapi nggak ada kata menyembah ya. Sembahlah aku gitu nggak ada. Lanjut. Iklan. Iya. Jadi Allah Israel itu dia beda. Tantangan Tuhan nih, Musa ngomong begini. Coba kamu tanyakan dari zaman dahulu, nenek-nenek moyangmu, nenek-nenekmu itu loh. Pernah ndak ada dewa Baal itu terdengar suaranya dari surga? Pernahkah ada dewa Zeus itu mengambil bangsa Yunani misalnya, atau misalnya bangsa Yunani belum ada waktu itu ya. Babilonia lah dewa Baal yang mereka sembah ya. Dewa Angki misalnya, mereka menyembah dewa Angki, dewa Enlil. Pernah ndak dewa Enlil itu kedengaran suaranya dan membebaskan orang Babilonia ini? Itu tantangan Tuhan di dalam Alkitab. Musa berkata apa? Tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada Allah yang memperdengarkan suaranya dari langit
seperti yang kamu dengar dan kamu tetap hidup. Sampai bangsa Israel ketakutan di Keluaran 20. Bangsa Israel mengatakan, jangan Tuhan bicara sama kami, nanti kami mati. Biar Musa saja kamu naik menghadap Tuhan. Nanti Tuhan ngomong apa? We will do it. Kami lakukan. Ya, jadi Allahnya Israel itu Allah yang dikenal menyatakan dirinya, bahkan ketika mereka mau masuk bangsa Kanaan itu sudah mendengar keajaiban-keajaiban yang dilakukan Allah Israel di Mesir sehingga mereka gemetar ketakutan. Mereka dengar, waduh, orang Israel mau datang, itu mereka sudah takut dulu nih. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa Allah Israel sudah memberikan tanah Kanaan ini kepada mereka. Jadi mereka bikin taktik gimana supaya nggak dijajah sama bangsa Israel. Nah, karena Allah Israel adalah Allah yang real, makanya ketika dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu dengan tanda-tanda tadi, dengan lengan yang teracung dan kuat, dengan 10 tulah, ya dia hantam, itu peperangan antara Allah Yahweh dengan ilah-ilah Israel, ilah-ilah Mesir, karena Mesir menyembah dewa-dewa pada waktu itu. Ya, mereka menyembah dewa Ra, dewa matahari, mereka menyembah dewa Sungai Nil, ya, dewi Sungai Nil, mereka macam-macam ilah-ilahnya. Ya, itu dihajar sama Tuhan. 10 tulah itu merupakan peperangan antara Tuhan and the gods of the Egypt. Nah, ini bedanya. Lah, di dalam perjanjian lama, Allah itu hanya menyatakan dirinya tertentu. Hanya kepada para nabi. Tidak semua orang. Tapi di dalam perjanjian baru, kerinduan Tuhan adalah dia mau ngomong sama kita. Kita lihat Yoel 2 ayat 28. Kita buka Yoel 2 ayat 28, kemudian kita ke Yeremia 31 ayat 31. Berapa, Bu? Yoel berapa? Yoel 2. Ya, sebentar ya, sabar ya. Yoel 2. Mata Jadi saya. di perjanjian lama itu tidak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan atau Tuhan mewahyukan dirinya, itu tidak semua orang. Sebagai contoh, dia mewahyukan dirinya kepada 28. Ya. Ikutin apa saya nih, jangan-jangan nih. Oke. Stop. Ya, di perjanjian lama, ketika Allah mewahyukan dirinya itu hanya kepada para nabinya. Contoh kepada Abraham, dia mewahyukan sebagai Yahweh Jireh. The Lord is my provider. Allah yang memenuhi segala kebutuhanku. Allah yang melihatku. Kepada Hagar, dia mewahyukan dirinya sebagai El Roi, yaitu Allah yang melihat kesusahanku, mendengar tangisku. Itu wahyu Tuhan. Jadi Tuhan dikenal dengan banyak nama. Kepada Ayub, ya Tuhan juga memperkenalkan dia sebagai sang penebus yang hidup. Ya, makanya Ayub 42 ayat 5 dia berkata, tadinya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri telah melihat engkau. Jadi Tuhan mewahyukan dirinya hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tetapi kerinduan Tuhan, janji Tuhan ngomong begini, Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Turun lagi, 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Untuk apa Tuhan mencurahkan rohnya? Ini bicara mengenai hari akhir. Di mana nubuatan Yoel 2 ini digenapi? Kita lihat Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Ini nubuatan Nabi Yoel ya. Bahwa dia akan memenuhi semua manusia dengan rohnya. Kenapa perlu roh Tuhan ini? Untuk mengenal dia, Alexa. Ya, karena Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Dari Kisah Rasul 1 aja deh, Pak. Ya, 2. Oke, boleh. Stop. Karena Allah itu roh. Untuk mengenal Allah yang roh itu, kita harus dipenuhi oleh roh Allah. Masuk akal nggak, Alexa? Seperti kata Yesus, ketika Yesus mengatakan kamu harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh, maka kamu harus menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran. Masuk akal nggak, Alexa?
Loh, kok di mute? Jangan di, Alexa. dia jangan di mute. Enggak dia co-host. Enggak, dia buka. co-host, Bu. Dia Oh, bebas. malah bubuk iki denger suaraku. Oh, Alexa. Ya, suaranya dimertukan sedikit lah, Ani. Kan di rumahnya ini, Bu. Tadi jangan dibuka lokasinya. Nanti Alexa buka. Ini udah telanjur sih ya. Piye toh, aku kok Kemana nggak si mudeng sama Alexa? kalian. Dari tadi kan kita live. Iya, nggak apa-apa Hai, udah. kenapa, Ya itu. Ya. Alexa, tadi kan Tuhan ngomong nih, nubuatan di Yoel 2 ayat 28. Dia akan memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Nubuatan ini digenapi nih di hari Pentakosta ini. Di Kisah Rasul 2 ini. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, tadi hari itu di perjanjian lama itu turunnya 10 hukum Taurat Musa, di perjanjian baru turunnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini siapa sih ini? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi nubuatan di Yoel 2 ayat 28 tadi digenapi, Alexa. Di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita supaya kita boleh mengenal siapa itu Tuhan. Dan melalui Roh Kudusnya kita dikatakan, Alkitab berkata, maka kita boleh memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dari situlah kita baru bisa mengenal Tuhan. Masuk akal enggak nih menurut kamu, Alexa? Penggenapan Tuhan di Yoel 2 ayat 28 ini. Jaringan dia kurang bagus, jaringan dia. Alexa buka aja mute-nya. Jaringan dia kurang bagus. Jaringan. Ya, jaringannya kurang bagus, Bu. Ya, Adik, sebentar, Bu. Kita istirahat dulu nih sambil nunggu Alexa nanti. Ya, Dek, apa yang mau diomongin, Dek? Gua, boleh. Silakan Alexa. Oh, Alexa-nya. Silakan Dia tuh. udah mau mas. Ya, silakan. Silakan Alexa. Buka mute-nya. Nah, Alexa mau nanya apa lagi? Buka aja. Nggak usah di-mute lagi. Dibiarin buka aja, nggak masalah. Ya, kamu aja duluan Alexa. Abang belakang, abang kedua aja. Mungkin bisa. Sih lo. Sosok manis. Abang-abang mungkin udah. Namanya lagi usaha, biarin lah. Sekarang kita fokus nih. Aduh, ini kami fokus. Ya, silakan Alexa. Ini saya lumayan tertarik sama Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, sebenarnya ini salah satu ayat Alkitab yang paling banyak dikutip ya. Bahkan orang-orang awam juga seringkali men-search ini gitu. Dan disebut juga Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, sebagai ayat Alkitab yang paling terkenal. Nah, mungkin kalau misalnya mencakup pada isinya, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan dalam mengasihi kita. Nah, namun yang jadi pertanyaan di benak saya adalah, sama-sama kita ketahui bahwasanya Tuhan memiliki otoriter atau otoritas tentang kehidupan yang ada di atas surga ini, di dunia ini tentunya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, Tuhan itu kan memiliki otoriter. Nah, kenapa Tuhan tidak menghendaki adanya satu agama saja? Begitu loh. Sama-sama kita ketahui bahwasanya di dunia ini ada 4.200 agama dan 3.000 Tuhan. Yang mungkin orang-orang awam seperti saya akan sulit untuk dapat mencari tahu mana sih kebenaran. Apalagi kan saya hidup di zaman yang seperti ini, di mana Yesus mungkin tidak ada lagi, begitu loh. Mungkin itu sih. Ya, yang pertama kamu harus ketahui bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang namanya Tuhan menciptakan agama. Tuhan tidak pernah memberikan agama, karena agama itu adalah salah satu cara untuk kita naik ke atas, mencari Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah Tuhan yang mewahyukan dirinya pada kita. Nah, tadi pembukaan introduction-nya, saya berbeda dengan Bu Uti. Yang saya katakan adalah, kekristenan itu membedakan dirinya dengan agama-agama. Semua agama di dunia ini, kamu boleh tanya yang tadi 3.000 Tuhan.
Saya sih nggak yakin 3.000 karena sebenarnya katanya Hindu aja percaya 3 juta ya. Berarti 3 juta lebih mungkin ya. Ada Tuhan-Tuhan atau ada ilah-ilah ya. Yang membedakan kekristenan, kamu harus tahu prinsip dasarnya. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lainnya, you name it, agama apa saja tadi yang berapa agama tadi kamu bilang tadi, aku malah nggak meneliti ada agama segitu banyak tuh agama apa ya? Itu perumpamaan banyaknya agama. 4.200. Dia hebat sekali ya sampai bisa meneliti ada agama. Itu yang ngitung siapa ya? Saya juga bingung. Itu baru agama, Bu, belum aliran atau sekte-sekte tertentu ya. Tentunya setan tidak masuk. Ya, yang setanik itu dilempar aja ke laut. Yang membedakan kekristenan dengan agama lain itu bukan di superficialnya. Agama itu kan pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Betul nggak, Alexa? Agama apapun dah. Pasti ada yang namanya beramal, menahan nafsu, ya kan? Ya. Pasti kan? Namanya agama kan begitu kan? Gak ada agama mengajari kamu mencuri, kamu berzina, kamu membunuh, kan gak ada. Agama itu kan mengajarkan kebaikan. Kecuali. Ya, agama kecuali. Nah, itu superficial atau permukaannya aja. Tetapi perbedaan kekristenan dengan agama itu bukan di permukaannya, tapi di fundamentalnya, di dasarnya, fondasinya. Yang membedakan tadi, Alexa, agama lain itu Tuhannya hasil perenungan di bawah pohon kurma. Gak nyata. Kamu tanya mereka pernah dengar suara Tuhannya? Mereka pernah lihat Tuhannya? Gak pernah. Ya, karena Tuhannya itu adalah hasil ciptaan mereka. Bahkan kadang-kadang Tuhannya dinamai sama mereka. Ya apa iya teman-teman? Betul. Iya Bu, iya Bu. Lanjut Bu, lanjut. Gue hilang konsentrasi deh. Kalau udah hilang konsentrasi kalau udah gitu. Jadi kita Kristen ini punya Tuhan yang memperkenalkan diri, menyatakan diri kepada kita. Bisa dikenal. Nah, baru kita bukan mencari Tuhan, tapi kita dicari Tuhan. Nah, itu dia, itu bedanya. Itu fundamental, itu bedanya. Iya. Silakan lanjut Bu. Iya. Ya Alexa, apalagi tuh yang barusan Alexa tadi udah kamu sedikit paham lah, kamu cerdas kan ya. Coba apalagi masa sarjana hukum nggak cerdas? Iya, sarjana hukum lagi. Kita mesti jelasin, Le, kenapa Tuhan yang mencari kita? Kita harus jelasin itu. Ya jelasin deh. Artinya begini, Tuhan tuh yang mewahyukan dirinya melalui para nabinya di dalam Alkitab. Jadi para nabi itu mengalami Tuhan, melihat Tuhan. Terang mencari gelap, bukan gelap mencari terang. Saya jawab boleh nggak? Biar ada variasi. Teman-teman, Kan, fokus biar kakak kebingungan. kita dicari Tuhan karena kita punya utang. Ini konsep kejatuhan dosa ada. Satu. Bentar, biarin Bu Sophie aja nih. Khususnya hubungan. Teman-teman. Enggak, Bu Sophie aja bentar, dulu. Pak Tiang, saya sedikit aja. Ya, sebentar aja. Ini siapa yang tadi ini? Siapa yang ngomong barusan tadi? Diam. Siapa tadi? Shalom. Ya, shalom. Kita belum jawab mengapa Tuhan tidak menjadikan satu agama saja. Sabar. Ya, tadi kan dia tanya yuk, kalau Tuhan itu satu, kenapa dia nggak menjadikan satu agama? Karena Tuhan tidak bawa agama. Ya, nah agama ini dari mana? Ya tadi hasil perenungan di bawah pohon kurma tadi loh. Mereka menciptakan konsep tentang Tuhannya masing-masing, kemudian mereka cari, kalau ada yang mencari Tuhan begini, aku tak semedi di kamar, ada yang semedi di gua, ada yang semedi di bawah pohon, kemudian aku tidak makan daging, macam-macam kan, ada yang aku tidak menikah, mereka mencari itu namanya apa ya, aliran kepercayaan atau rohani bersifat apa tuh kerohanian. Karena mereka mencari, lalu mereka, Tuhan ini kekuatan alam. Kekuatan pikiran. Ya, aku merasakan ada sesuatu kekuatan di luar kita, tapi Tuhan itu tidak personal. Itu Tuhan hasil perenungan semedi tadi di bawah pohon kurma. Tapi Allah kita tidak begitu, Alexa. Ya, kamu tidak perlu semedi. Untuk Allah, kamu untuk bisa mengenal Allah. Karena Tuhan yang menyatakan dirinya. Nah, di zaman kita perjanjian baru ini, Tuhan sudah memberikan kitab-kitabnya sudah selesai. Kita bersyukur kita hidup di masa anugerah. Kita bisa
mempunyai gambaran yang cukup lengkap tentang kebagaimanaan Tuhan itu. Kalau dulu mungkin enggak. Abraham cuma kenal dia sebagai Yahweh Jireh. Dia enggak kenal yang lain-lain. Dia enggak kenal yang lain-lain. Karena Tuhan mewahyukan dirinya secara progresif kepada para nabi. Ya, Yakub mengenal sebagai yang maha kuat. Sebagai pelindung, sebagai malaikat yang melindungi aku. Kenapa? Dia keluar dari Hebron cuma bawa sebatang tongkat. Dia pulang, istrinya 4. Anaknya 11. Yusuf belum lahir pada waktu itu. Makanya dia, wow, Tuhan dahsyat. Dia mengatakan, aku keluar dari rumah orang tuaku cuma membawa sebatang tongkat. Pulang, bojoku 4. Apa enggak anugerah tenan? Ternaknya banyak. Dia mengenal sebagai Allah, sebagai malaikat yang melindungi. Ishak mengenalnya beda lagi. Nah, kita sudah mendapat pewahyuan yang cukup lengkap tentang siapa dan bagaimana Tuhan kita. Apa yang dia mau dari kejadian sampai wahyu. Kenapa Tuhan tidak mau menjadikan agama yang... Karena keselamatan itu tidak bisa dipaksakan. Tuhan itu punya satu hukum. Siapa yang kemarin juga nanya. Loh, kalau Tuhan itu Mesias, dia mau menyelamatkan kita kan gampang aja. Muslim kan selalu berpikirnya begini nih, Alexa. Loh, Tuhan itu kan maha pengasih, maha pengampun. Ngapain pakai harus susah-susah, di kayu salib, dicambuk. Tuhan kok berdarah, Tuhan kok disalibkan, dipakukan, ditelanjangi. Untuk apa? Tuhan kan maha pengampun. Kalau dia cuma ngomong, aku mengampunimu, selesai. Enggak begitu. Karena Tuhan itu menetapkan satu hukum. Dan dia tidak bisa melanggar hukumnya sendiri. Nah, hukum-hukum inilah yang harus dipelajari di dalam Taurat. Kalau kamu tidak baca kitab Taurat, kamu tidak tahu hukum-hukumnya Tuhan. Itu yang repot. Dosa itu tidak bisa dengan cara, aku mengampunimu, selesai. Di dunia aja nggak bisa kok. Ya, kalau bisa diselesaikan dengan aku mengampunimu, buat apa ada polisi? Kan gitu. Ya, kalau masalah bisa diselesaikan dengan aku mengampunimu, tidak ada polisi. Tidak bisa, di dunia saja nggak bisa kok masalah selesai dengan aku mengampunimu. Karena Tuhan itu menetapkan satu hukum dan hukum ini harus berjalan. Tetapi selain dia adil, dia mempunyai hukum-hukum, Tuhan juga kasih, maha kasih. Itu sebabnya tadi Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan salah satu ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak mau kita terhilang dan mati kekal. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa. Di dalam video sebelumnya tadi saya sudah panjang lebar menjelaskan, kamu harus tahu dulu apa itu konsep dosa. Dan dari mana asal mula dosa itu. Makanya kamu harus belajar kitab Taurat, Alexa. Kalau kamu tidak tahu apa itu dosa, asal muasal dosa, kemudian kamu tidak tahu bagaimana caranya konsep Tuhan tentang keselamatan, ya kamu nggak bakal tahu mengapa Tuhan harus menyerahkan anaknya yang tunggal dan mengapa dia harus mati bagi kita di atas kayu salib.